Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Sutra Channel yang sama-sama berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmatnya yang begitu banyak, nikmat kesehatan, kesempatan. Nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan ibadah yang mulia ini, yaitu puasa Ramadan. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12. Kemudian juga nikmat keimanan dan tak lupa juga nikmat Islam yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan taslim senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga datangnya hari kiamat sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, Islam adalah agama samawi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan untuk makhluknya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Islam ini dengan sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini kepada manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui tangan yang mulia, yaitu Malaikat Jibril alaihi salam. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang paling terakhir. Islam adalah agama sempurna yang menyempurnakan aturan-aturan atau syariat-syariat yang pernah datang, yang dibawa oleh para nabi sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu sekedar saja, pemirsa sekalian, akan tetapi begitu sempurnanya Islam ini sehingga Islam itu bukan hanya untuk bagi mereka yang masuk ke dalam ranah Islam, bukan hanya untuk mereka yang hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi Islam ini turun dan datang untuk ke semua kalangan, untuk semua manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua golongan, semua manusia yang ada di muka bumi ini. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, Islam adalah agama sempurna dan agama yang agung. Kesempurnaan Islam tersebut kita bisa lihat, kita bisa saksikan melalui dengan kriteria atau karakteristik atau ciri-ciri khas Islam itu tersendiri. Islam, agama yang mulia ini, kita bisa melihat karakteristik itu atau ciri khas itu melalui beberapa hal, pemirsa sekalian. Yang pertama, bahwasanya ciri khas daripada Islam itu tersendiri itu muncul dari Islam itu adalah Rabbaniyah. Islam itu Rabbaniyah. Apa yang dimaksud dengan Rabbaniyah, pemirsa sekalian? Bahwasanya Islam itu atau seluruh aspek-aspek keislaman itu melalui dari hukum-hukum syariatnya itu semuanya berlandaskan dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan semua ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan keridaannya menjadi tujuan utama kita ketika melakukan aturan-aturan tersebut. Kemudian bersamaan dengan itu juga Allah juga menjadikan Islam ini menjadi ciri khas kita sebagai manusia, yaitu ciri khas insaniyah. Maksudnya apa, pemirsa sekalian? Bahwasanya Islam ini selaras dan sejalan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Ya, Islam ini sejalan dengan fitrah dan pemikiran Islam itu sendiri, sehingga ya kita sebagai manusia sajalah yang menganggap bahwasanya sebagian aturan-aturan Islam itu bertolak belakang dengan fitrah manusia atau pemikiran manusia itu sendiri. Dan tentunya ini adalah perkataan batil, karena Allah Subhanahu wa taala
menjadikan dan menciptakan Islam ini dan menjadikan syariat di dalamnya tidak lain kecuali syariat tersebut untuk menjadi kemaslahatan kita sebagai manusia untuk hidup di dunia ini, menjadi kemaslahatan dan menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat tentunya pemirsa sekalian. Dan selanjutnya juga bahwasanya Islam ini adalah Islam yang syamil, yang meliputi segala hal aspek kehidupan kita sebagai seorang manusia. Di dalam Islam tidak pernah diajarkan yang namanya atau tidak pernah ada yang namanya pemisah antara aturan-aturan atau urusan-urusan agama dengan urusan-urusan duniawi. Islam mengatur segala hal. Ya. Islam mengatur segala hal dari aspek kehidupan kita ini. Mulai dari hal-hal yang mengenai kehidupan pribadi sampai kepada hal-hal yang bersifatnya sosial atau bermasyarakat. Islam itu mengatur mulai dari hal-hal yang sifatnya kecil atau sepele, yang kita anggap sepele pemirsa sekalian, sampai kepada hal-hal yang besar, sehingga kita seharusnya menjadikan Islam ini menjadi aturan hidup kita. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, bukan hanya itu, khas lain Islam adalah bahwasanya Islam ini adalah wasat. Islam ini pertengahan pemirsa sekalian, ya, tawazun, ya, seimbang. Ya. Islam ini seimbang ketika kita menjadikan sebagai aturan hidup kita. Islam sangat mengedepankan yang namanya keimanan, ketakwaan kepada Allah. Ya, akan tetapi bersamaan dengan itu Islam juga menganjurkan kepada penganutnya, kepada manusia sekalian untuk bagaimana mencari atau memenuhi hak-hak duniawinya juga. Ya, Islam dalam hal ini memperhatikan juga bukan hanya sekedar akhirat saja. Islam juga memperhatikan hal-hal tersebut, sehingga dengannya mari kita memaksimalkan potensi kita untuk menjadikan kehidupan kita ini melalui aturan-aturan Islam yang ada. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, mengenai ma'rifatul dinil Islam, kita mengenal agama Islam, maka penting kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya supaya kita bisa menjalani Islam ini dengan sempurna, maka penting kita memperhatikan beberapa hal. Yang paling pertama tentunya adalah mengenal pengertian Islam itu tersendiri, supaya kita bagaimana bukan hanya sekedar menjadikan Islam ini hanya sebagai logo atau sebagai nama, tapi menjadikan Islam ini memang sebagai perundang-undang kita atau menjadi hukum kita. Yang pertama, ta'rifuhu, pengertian daripada Islam itu sendiri. Ya, tentunya pengertian Islam ini banyak datang dari ulama kita secara etimologi atau secara bahasa saja begitu banyak. Islam itu adalah keselamatan, Islam itu adalah kedamaian. Islam artinya pasrah, menyerahkan diri, penyerahan jiwa dan seterusnya. Ya, itu beberapa pengertian secara etimologi. Adapun secara terminologi atau secara syariat istilahnya, banyak juga pengertian dari ulama kita mengenai pengertian Islam ini. Ya, secara umum saja pengertian bahwasanya Islam itu adalah bagaimana kita penyerahan segala aspek ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadikan seluruh ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan itu hanya untuk Allah semata, bukan kepada selainnya. Jadi seorang yang beragama Islam itu pemirsa sekalian adalah bagaimana menjadikan seluruh ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak memberikan sebagian ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti malaikat, jin, atau kepada orang-orang yang dianggap soleh, ya, nabi, kiai, ustadz dan sebagainya, atau kepada benda-benda mati, batu, patung dan sebagainya. Maka tentunya itu semuanya adalah makhluk Allah dan tidak pantas kita menjadikan atau mempersembahkan peribadatan kepadanya. Syarat seseorang dikatakan masuknya Islam adalah ketika seseorang tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha, pemirsa sekalian, adalah persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak atau tiada peribadatan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seseorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tetapi masih memberikan persembahan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan orang tersebut dalam dua hal.
kemungkinan orang tersebut masuk dalam kedua hal. Yang pertama, kemungkinan orang tersebut tidak memahami daripada makna la ilaha illallah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan orang tersebut memahami akan tetapi dia mengingkari dan melanggar makna daripada la ilaha illallah tersendiri. Akan tetapi berlepas dari itu, apakah dia lalai atau tidak memahami atau dia mengingkarinya, maka tentunya keduanya adalah musibah, pemirsa sekalian. Di musibah yang pertama, dia tidak memahami la ilaha illallah, maka tentunya adalah musibah yang besar karena dia jahil, bodoh kepada agamanya, terutama pada hal-hal yang mendasar. Karena kita sebagai seorang muslim maka sangat dituntut untuk tolabul ilmu, untuk menuntut ilmu, apatah lagi kalau memang persoalan-persoalan tersebut yang sifatnya mendasar di dalam agama kita, maka tentunya itu lebih ditekankan lagi. Kemudian yang kedua, dia memahami dan dia mengingkari dan melakukan pelanggaran, ya, maka tentunya ini lebih besar lagi dosanya, pemirsa sekalian. Karena kenapa? Karena tentunya perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan orang-orang di luar Islam yang tidak memiliki agama, seperti orang ateis, pemirsa sekalian, karena mereka mempelajari Islam bukan untuk mengamalkan Islam itu, akan tetapi untuk melanggar dan bahkan membuat gaduh di dalamnya, pemirsa sekalian. Jadi mereka mempelajari Islam ini bukan untuk diamalkan, tapi untuk merendahkan bahkan melecehkan daripada ajaran Islam itu sendiri. Tentunya ini adalah sesuatu yang berbahaya. Kemudian seterusnya hal yang seharusnya kita perhatikan adalah bahwasanya al-Islam huwa dinul anbiya, bahwasanya Islam ini adalah agama para nabi-nabi. Ya, bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, tapi para nabi terdahulu. Mereka semuanya beragama Islam. Hanya saja tata cara atau hal-hal yang lain yang membedakan saja. Jadi semuanya berislam. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya al-anbiya'u ikhwatum min allat, bahwasanya para nabi-nabi itu adalah saudara satu bapak. Wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka berbeda-beda. Maksudnya wa ummahatuhum syatta adalah wasyara'ihum, itu syariat-syariat mereka berbeda. Wadinuhum wahid, dan agama mereka satu, yaitu al-Islam. Jadi agama para nabi-nabi terdahulu adalah Islam, yang hanya membedakan adalah tata cara melakukan ibadah di dalamnya, atau ada hal-hal halal dan haram yang membedakan pada saat atau zaman tersebut. Kemudian hal yang ketiga yang kita harus perhatikan dalam masalah ma'rifatul din Islam, bahwasanya din maratib, bahwasanya di agama Islam ini itu memiliki tingkatan-tingkatan, pemirsa sekalian. Ya, tingkatan yang pertama sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya adalah Islam itu sendiri dan seterusnya. Dan kemudian adalah al-iman dan ihsan. Dan tentunya ketiga martabat ini adalah berkumpul dalam hadis yang sangat mulia yang kita dengar, adalah hadis Jibril yang ketika datang kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk bertanya perihal agama Islam ini, dan beliau menjawab tentang Islam, iman dan ihsan. Dan orang yang beragama tentunya beriman kepada Allah, maka tentunya itu lebih tinggi daripada ketika dia berislam. Karena orang yang berislam hanya melakukan amalan-amalan yang zahir saja. Adapun ketika mereka beriman, maka mereka mengamalkan amalan atau amalan-amalan hati juga. Maka ketika mereka mengamalkan ihsan, maka tentunya itu lebih tinggi daripada keduanya, yaitu bisa mengamalkan amalan-amalan Islam dan juga amalan-amalan iman, yang tentunya ini menjadi kemuliaan bagi seseorang tersebut, di mana seseorang tersebut melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada lagi penjagaan dari manusia. Mereka melakukan ketaatan itu merasa sudah diawasi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka melakukan ketaatan di bulan Ramadan ini, maka tentunya memaksimalkan potensinya dan selalu menjadikan waktu-waktu mereka ke dalam merana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, mungkin ini sedikit yang kami sampaikan. Maka singkatnya, mari kita menjadikan kehidupan kita ini itu menjadikan kehidupan kita ini berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang menjadikan Islam ini menjadi aturan kita, sehingga kita bisa hidup di dunia ini menjadi bahagia, terutama lagi ketika kita di akhirat nanti, maka tentunya kebahagiaan yang lebih besar lagi yang kita akan dapatkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.